Halo Nuvers, saya Yoga. Di JBG Transshipping saya sebagai manajer operasional gitu. Jadi untuk pengiriman ikan melalui JBG Transshipping, pertama teman-teman seller akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftarannya itu nanti melalui aplikasi kita JBG Transshipping. Di situ nanti teman-teman bisa langsung mendaftar saja, ikutin proses di aplikasinya. Lalu nanti untuk pengantaran ikan ke JBG itu ada beberapa pilihan ya. Teman-teman seller bisa langsung kirim ke JBG sendiri, datang ke kantor JBG gitu ya. Kemudian bisa juga dikirim melalui ekspedisi Jasper yang tersedia di kota teman-teman seller sendiri. Kemudian bisa juga ada teman-teman yang mungkin kirim lewat transportasi seperti kereta gitu ya, kereta atau bis gitu. Nanti bisa kita bantu lakukan penjemputan di stasiun atau di terminal bis mungkin, atau di bandara. Misal dikirim lewat kargo dari luar pulau, itu juga bisa kita bantu penjemputan gitu. Dan di aplikasi sendiri itu sudah ada pilihannya gitu. Jadi teman-teman bisa pilih apakah mau antar sendiri, mau lewat Jasper, atau kita bantu penjemputan di lokasi tertentu. Nah, kemudian prosesnya di sini sendiri itu nanti setelah ikan masuk, pertama kita terima di ruang penerimaan ya. Di situ nanti akan dilakukan pencatatan ikan yang masuk. Kemudian dilakukan pengecekan juga kondisi ikannya, apakah sehat, apakah ada kendala, misalnya sakit, atau ada yang dikirim sampai di sini ternyata ikannya mati di perjalanan gitu. Itu nanti kita sortir, dilakukan pencatatan, kemudian nanti akan dipisahkan apakah ikannya sehat atau tidak gitu. Untuk ikan yang sehat nanti akan lanjut ke karantina. Tapi kalau kita menemukan misalnya ada ikan yang sakit atau bagaimana, kita akan isolasi sendiri. Kalau untuk ikan sakit, nanti akan kita isolasi di ruang pengobatan sendiri. Kemudian kita info pasti ke pengirim bahwa ini ada ikan yang sakit nih gitu. Akan kita lakukan treatment terlebih dahulu. Nanti perkembangannya kita akan update ke seller gitu ya. Kemudian untuk ikan yang mati sampai di sini, DOA gitu, death on arrival, itu nanti akan kita info juga ke pengirim. Kemudian setelah itu kan kita sudah melakukan pencatatan ya, pencatatan keseluruhan dari jenis ikannya apa, terus jumlahnya berapa, sehat berapa, sakit berapa, itu nanti kita catat sebagai data kita supaya kita bisa menelusuri begitu kondisi ikannya. Kemudian setelah itu akan masuk ke karantina, ikan dikarantina dan diobservasi gitu ya. Sebelum pengiriman kita harus pastikan dulu ikannya itu bebas dari penyakit. Kemudian setelah dikarantina selesai, ikannya tidak ada masalah, kita masuk ke bagian packing. Di bagian packing nanti kita akan bungkus ulang ikannya dengan standar yang sudah kita punya untuk dikirim ke luar negeri. Kita sih punya standar yang sudah kita tentukan ya, jadi pengiriman kita dengan packing yang sudah terstandar supaya ikannya bisa sampai di negara tujuan dengan selamat. Kemudian setelah proses packing selesai, itu nanti ikan akan bergerak ke closing. Istilahnya closing, yaitu pengepakan ke dalam box-box ekspor gitu. Jadi di situ prosesnya nanti teman-teman admin kami akan melakukan pengecekan akhir gitu ya. Ikannya disesuaikan dengan pendaftaran seperti itu. Jadi apakah sudah sesuai dengan pendaftaran. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam box itu kita juga melakukan namanya dokumentasi gitu. Jadi setelah di packing, ikan akan didokumentasi dulu sebelum masuk ke box ekspor. Jadi ini fungsinya untuk
ya sebagai bukti begitu ya, kita kirim ikan sesuai dengan pendaftaran. Kalau misalnya terjadi sesuatu sehingga jumlah dan jenisnya berkurang, itu nanti kita punya dokumentasinya seperti itu. Kemudian selesai dari proses closing, nanti sudah rapih gitu ya, box ekspor, tinggal nanti kita kirimkan ke bandara untuk diproses untuk ekspornya sendiri, dan kemudian masuk ke penerbangan. Ya, jadi kami kan transshipping ya, jadi kita punya jaringan transhipper di luar negeri. Partner-partner kita di sana bertugas sebagai pengimpor pertama, kemudian mereka akan mendistribusikan ikan-ikan yang dikirim dari sini ke pembeli-pembeli yang ada di sana, seperti itu. Jadi door to door ya istilahnya ya. Jadi pembeli tidak perlu ngambil ke bandara, tapi nanti transhipper kita di sana yang akan distribusikan ke alamat buyer masing-masing. Jadi betul, pertama memang nanti teman-teman seller perlu tahu jadwalnya ya. Misal teman-teman ada pembelian dari negara Australia misalnya, nanti teman-teman bisa cek di jadwal kita di aplikasi, itu ada jadwal ke Australia tanggal berapa dengan transhipper siapa gitu. Dan kemudian nanti bisa diinfokan ke pembeli apakah pembelinya oke dengan transhipper ini dan tanggal itu. Baru nanti teman-teman seller melakukan pendaftaran di jadwal tersebut, seperti itu. Nah, untuk pengiriman ikannya sendiri itu memang kita punya tanggal closing gitu. Jadi nanti di jadwal itu akan ada 3 tanggal. Pertama tanggal closing, yaitu tanggal batas akhir ya, batas akhir penerimaan ikan, pendaftaran dan juga pembayaran ongkir. Kemudian tanggal shipping itu tanggal penerbangan ke negara tujuan. Kemudian ketiga tanggal arrival atau tanggal ketibaan ikan di negara tujuan, seperti itu. Jadi teman-teman seller nanti untuk kirim ikan ke JBG itu paling lambat seharusnya di tanggal closing yang ada di jadwal negara tersebut. Oke ya, jadi untuk harga biaya transshipping ya, lebih tepatnya biaya transshipping kita hitungannya adalah per packaging sebetulnya, per kemasan ya. Jadi kita ada hitungan retail dan juga wholesale. Untuk hitungan retail itu kita ada beberapa ukuran kemasan ya, ada small, medium, dan large. Untuk small dan medium ini ukuran plastik ukuran 9 sampai dengan 12 cm. Mungkin teman-teman seller sudah tahu ya. Itu dihitung satuan begitu. Nanti untuk harganya berapa teman-teman bisa langsung cek di aplikasi. Kemudian untuk yang kantong large ukuran 15 x 30 cm ke atas itu hitungannya nanti per kilogram gitu, berdasarkan berat timbangan atau volume kemasan, seperti itu. Nah, untuk yang wholesale itu adalah biaya per box. Jadi hitungannya adalah satu box dengan kita punya 4 ukuran box ya, dari small, medium, large, dan jumbo gitu. Nah, tiap negara mungkin nanti tidak sama ya, kebanyakan nanti teman-teman bisa langsung cek aja di aplikasi sih untuk biayanya per negara. Jadi mungkin sedikit tambahan ya, untuk transshipping itu prosesnya memang kita mengirimkan ikan ke negara tujuan melalui transhipper yang ada di negara tujuan gitu. Nah, mungkin teman-teman seller ya yang mau kirim ikan ke luar negeri mungkin perlu juga memperhatikan bahwa biaya transshipping itu selalu ada dua kali gitu, di transhipper Indonesia dan juga di transhipper negara tujuan. Nah, itu biasa kadang seller lupa nih menyampaikan ke buyer bahwa di negara tujuan juga ada biaya yang harus dibayarkan di transhipper negara tujuan, seperti itu. Nah, itu penting supaya buyer nggak kaget gitu, bahwa kok di sini bayar, di sana bayar lagi gitu.
Sebetulnya di panduan kami itu kami juga sudah jelaskan bahwa untuk harga biaya di Indonesia itu bisa di-include ke harga ikan gitu. Jadi mungkin si buyer juga nggak harus bingung dengan kenapa ada 2 kali pembayaran gitu. Pembayaran bisa 1 kali saja ke seller untuk ikan, nanti biaya transshipping JBG kan ditransfer oleh seller ya, dibayarkan oleh seller ke JBG gitu. Jadi buyer hanya melakukan pembayaran ke transhipper tujuan. Mungkin itu sih yang biasanya suka terlewat gitu oleh teman-teman seller ya. Jadi untuk kasus ikan mati ya, Nuvers ya. Jadi ada mungkin kematian itu kan bisa ada beberapa kasus mati di negara asal, di antara datang sudah mati ke JBG atau misalnya di karantina tapi ternyata ada sakit lalu mati. Kemudian kalau ini kan istilahnya masih ya masih di negara asal ya. Kemudian nanti ada misalnya dia kematian di transhipper negara tujuan. Jadi dari sini hidup tapi dikirim sampai ke negara tujuan, masih di transhipper itu sudah mati ikannya. Atau bisa juga dari transhipper tujuan masih hidup tapi dikirim ke buyer sampai dibayar mati. Nah itu memang ada beberapa kondisi ya begitu. Dari JBG sendiri kita ada garansi death in transit istilahnya ya. Bisa dicek juga di aplikasi, itu ada terms and condition transshipping, di sana bisa dicek. Untuk death in transit itu adalah kasusnya kalau ikan mati di tangan transhipper, antara transhipper sini atau transhipper negara tujuan gitu ya. Itu kita akan berikan gratis ongkir untuk kirim ikan pengganti. Apabila ikannya misalnya pembeli minta ikannya diganti aja gitu, mati nih tapi ikannya minta diganti, itu teman-teman bisa kirim ikan pengganti gratis lewat JBG untuk ke buyer yang sama dan transhipper yang sama. Jadi khusus untuk menggantikan ikan yang mati itu gitu. Dan kalau misalnya kasusnya adalah ikan mati waktu saat ada di JBG, artinya kan itu belum kita kirimkan ke negara tujuan ya, itu nanti ongkos kirim yang sudah dibayarkan itu bisa kita kembalikan, jadi tidak hangus ya, kita kembalikan atau bisa juga dijadikan deposit lah untuk kiriman teman-teman seller selanjutnya gitu. Nah untuk kasus DIT, death in transit ini memang kita masih berikan gratis ongkir ya untuk pengganti. Tapi untuk ikan yang istilahnya adalah dead on arrival di tangan buyer, jadi sudah dikirim oleh transhipper tujuan dalam keadaan hidup ke buyer tapi ternyata sampai dibayar ikannya mati gitu. Itu memang kita sudah tidak cover karena sudah di luar dari tugas JBG sebagai pengirimnya begitu. Jadi untuk itu memang jika ada penggantian ikan, nanti buyer tetap atau seller ya tetap perlu membayar lagi ongkir pengiriman ke negara tujuan itu. Kalau dalam hal ikan sakit itu seperti tadi kita sudah sampaikan, pasti kita akan infokan dulu pertama kepada pengirim ya, kepada seller sebagai pemilik ikannya dulu, bahwa ini ikannya sakit. Nanti kita akan lihat dulu kondisinya, apakah kita rawat kemudian bisa sembuh sebelum waktu pengiriman, itu nanti bisa kita kirimkan. Tapi kalau tidak bisa, ya otomatis nanti kita hold dulu. Mungkin nanti di pengiriman selanjutnya kita koordinasi dengan seller untuk kirim ikan penggantinya aja atau bagaimana. Tapi yang pasti ikan sakit ataupun hilang begitu itu di luar dari tanggung jawab JBG Transshipping Service sendiri. Artinya kondisi ikan itu masih murni menjadi tanggung jawab dari seller, dari proses pengiriman sampai ke negara tujuan, seperti itu. Jadi yang kami cover adalah jika ada kematian sampai di transhipper tujuan, nanti kita bisa gratis ongkir untuk kirim pengganti. Tapi untuk ikan hilang, mati ataupun sakit misalnya ada ya, itu masih menjadi tanggung jawab seller.